cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Listiari, Kepala TK Muslimat N5 Kromengan, yang kami hormati segenap guru TK Muslimat Balaan Kromengan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di TK lembaga kami yaitu TK Muslimat N5 dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun. Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafaatnya dan menjadi suri tauladan bagi kita semua. Ibu-ibu, di sini sebelum acara dimulai yaitu tentang sosialisasi budaya positif, marilah acara pada pagi hari ini supaya berjalan lancar kita buka dengan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Kepala TK Muslimat kepada Bu Listiari, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Engkang kawula hormati dumateng ibu-ibu ingkang rawuh berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayah serta iman kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam acara sosialisasi budaya positif. Mudah-mudahan acara ini nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa sesuatu alangan apapun. Salawat serta salam bagi ketua dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan yang benar kepada kita semua yang agama Islam. Ibu-ibu, di sini kami sebagai kepala sekolah TK Muslimat N5 Kromengan sangat mendukung apa yang telah disampaikan oleh Bu Novi nanti. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh Bu Novi nanti bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan dalam Bu Novi mengikuti program guru penggerak ini, mudah-mudahan sampai akhir bisa sukses dan bisa ilmunya bisa diterapkan di lembaga, juga diberikan kepada teman sejawat dan mudah-mudahan bisa berkembang kepada ibu-ibu semuanya. Memang banyak ilmu yang kita dapatkan di guru penggerak ini. Kita belum pernah mendapatkan ilmu walaupun di perkuliahan, Ibu. Memang saya sudah melaksanakannya, Bu. Saya juga termasuk guru penggerak. Jadi ilmu yang didapatkan di guru penggerak ini memang banyak, Ibu. Banyak manfaatnya, terutama di sini kita digembleng dalam menjadi pemimpin pembelajar yang baik, Ibu. Jadi mohon harapan kami mudah-mudahan ibu-ibu semuanya bisa mengikuti dalam program guru penggerak ini, Bu, ya. Dari kami akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambatan dari Bu Lis dan terima kasih sekali atas dukungannya. Semoga apa yang saya dapat tadi tentunya bermanfaat ya Bu. Ibu-ibu, mana semangatnya? Mana semangatmu? Ini semangatku.
Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan hari ini saya buka Ibu ya. Yaitu yang pertama, perkenalkan dulu budaya positif. Saya sendiri Ibu Novili Rokani, TK Muslimat Anu 5 Kromengan, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Malang. Nah, topik dalam budaya positif yang pertama Ibu ya, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua tentang teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima yaitu tentang restitusi, 5 posisi kontrol. Yang keenam yaitu restitusi segitiga restitusi. Dalam sosialisasi hari ini inilah 6 yang kita bahas. Okay? Next. Apa itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal? Next. Nah, apa Ibu? Disiplin itu artinya apa Ibu? Belajar, ya? Nah, makna asal dari kata ini yaitu berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid yaitu Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, ya, budaya kita Indonesia, makna kata disiplin tersebut telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi disiplin itu seolah-olah ada aturannya, tidak dari diri kita sendiri. Itulah yang ada di budaya kita saat ini. Nah, next. Nah, apa itu disiplin positif, Ibu-ibu? Adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Okay. Disiplin positif lebih fokus pada disiplin internal. Internal itu di dalam diri kita, yang memungkinkan siswa mengontrol tindakan mereka sendiri tanpa tindakan dari orang lain, intinya dari internal diri sendiri. Dengan disiplin diri, siswa dapat memahami dan menyadari mereka berdasarkan motivasi internal, dalam diri sendiri, bukan karena pujian atau hukuman. Berikut. Nah, selanjutnya yaitu tadi sudah tahu apa itu tentang disiplin. Yang kedua yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Maksudnya universal itu yang bagaimana Ibu? Universal. Nah, betul, yaitu menyeluruh, Nilai kebajikan atau sifat-sifat positif. Nanti kita garis bawahi apa itu nilai kebajikan dan apa sifat-sifat positif manusia. Itu merupakan tujuan mulia Ibu yang ingin dicapai setiap individu diri kita sendiri. Nilai tersebut bersifat universal, menyeluruh, yaitu lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Nggih boten? Nggih, betul. Itu adalah menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Selanjutnya, dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang, maka motivasi intrinsiknya, ada yang motivasi dalam diri sendiri bukan orang lain, akan terbangun, yaitu sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Intinya begini, motivasi itu jangan dari luar saja, yang terpenting itu dalam diri kita sendiri, begitu. Nilai kebajikan yang seperti apa yang ingin dicapai agar anak-anak sesuai dengan profil pelajar Pancasila? Nah, yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu yang pertama. Yang kedua,
mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima gotong royong, yang terakhir yang keenam kreatif. Inilah ibu-ibu yang kita tujuan utama kita untuk memberikan nilai-nilai kebajikan atau sifat positif kepada anak didik kita. Inilah yang kita harapkan. Ada lagunya? Coba, masih hafal lagunya? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, seperti itu ya nilai-nilai tentang kebajikan atau sifat-sifat positif yang harus dimiliki oleh peserta didik kita. Nah, kalau bisa setiap hari ibu-ibu di lembaga kita, kalau bisa setiap pagi anak-anak harus menyanyikan tentang profil pelajar Pancasila. Jadi selain anak-anak hafal juga diterapkan di dalam dirinya, yaitu diri sendiri atau internal. Next. Nah, sekarang lanjut kepada teori motivasi atau hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, apa itu teori tentang perilaku manusia? Yang pertama yaitu tentang motivasi eksternal. Intinya dari luar ya, kalau eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Berarti dari luar. Ya, seandainya ada aturan atau yang tadi loh, yang pertama tadi. Nah, kalau ada aturan jika kita tidak melaksanakannya kan tidak nyaman. Kan dari orang lain kan. Nah, untuk yang kedua itu juga untuk mendapatkan imbalan ibu dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi berpikir bahwa anak tersebut maunya berhasil tapi harus ada imbalan atau penghargaan atau hadiah. Biasanya kalau di bawah itu hadiah ya, minta hadiah. Nah ini yang nomor 3. Nah ini yang sangat penting sekali. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, dia punya pikiran sendiri bahwa saya akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukan hal tersebut. Nah, itulah yang dimaksud dengan motivasi internal yang di dalam diri sendiri atau tujuan dari disiplin positif tadi. Next. Nah, sekarang coba ibu kita belajar bersama-sama tindakan guru. Seperti contoh ya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Yang kedua kita bedah lagi ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman juga. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Betul enggak nanti jawabannya ibu-ibu? Betul enggak? Coba dicek. Nah,
ada yang betul, ada yang salah. Betul ya, yang tadi yang atas hukuman, yang inilah konsekuensi. Yang konsekuensi yang terakhir ya sama itu. Berarti kita bisa membedakan ya Bu, mana itu hukuman, mana itu konsekuensi. Jadi jangan pilih hukuman atau konsekuensi biasanya yang jangan terapkan. Masih seperti itu ya, tidak apa-apa. Yang penting kita sudah tahu apa itu tentang hukuman dan apa itu tentang konsekuensi. Kalau hukuman itu biasanya ketidaknyamanan ya Bu ya. Nah, hukuman itu biasanya dari luar. Kalau dalam diri kita sendiri itu seperti itu konsekuensi. Nah, ibu-ibu, marilah kita bedakan. Nah, yang sebelah sana itu adalah hukuman, yang sebelah sini konsekuensi. Iya. Nah, coba kalau hukuman itu apa Bu? Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Memang ya, baik itu secara verbal maupun fisik, ya. Ucapan kan verbal, ngilok-ngilok Bu, ya. Atau bully temannya. Yang fisik itu ya harus duwe, pokoknya kan fisik. Nah, seperti itu. Yang kedua, membuat anak sakit, fisik maupun hati. Untuk jangka waktu lama. Ibu benar nggak Bu kalau hukuman itu membuat anak itu sakit? Iya, memang betul sekali. Dan itu jangka waktunya lama. Dia akan selalu mengingat Ibu. Betul seperti ada trauma. Terus yang selanjutnya, anak membenci kedisiplinan. Nah ini, anak akan benci dengan kedisiplinan tadi jika anak sering dihukum. Okay. Terus ini juga paksaan. Kan seolah-olah paksa anak kan ya? Tidak dari hatinya anak sendiri. Terus mendorong anak menyakiti diri sendiri. Oke, betul. Terus ini konsep diri yang buruk. Nah, dia nggak punya konsep diri yang baik. Dia akan selalu pikirannya buruk. Nah, ini anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Mungkin betul. Anak-anak sekarang itu kan banyak yang sudah kecil berbohong gitu loh Bu. Nah inilah konsep apa? Hasil dari hukumannya. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Inilah poin-poin jika kita sering memberi hukuman kepada anak didik kita. Nah, sekarang coba dibedakan Ibu. Ini ada beberapa poin yang hukuman, sekarang konsekuensi. Konsekuensinya ini sesuatu harus terjadi. Memang iya kan? Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Dia tidak akan merasakan sampai lama Bu. Maksudnya beda dengan ini. Kalau konsekuensi itu pendek waktunya. Anak menghargai disiplin. Terus stimulus tanggapan. Ada tanggapan jika anak diberi konsekuensi kan dia akan memberikan apa Bu? Alasan gitu loh. Beda lagi kalau dengan hukuman dipaksa, ya wis anak itu mau tidak mau harus melakukannya. Nah ini mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri. Ini konsekuensi itu bisa mempermudah anak menyelesaikan diri. Nah konsep diri yang baik. Nah dia akan merasa bahwa aku tadi salah, jadi konsekuensi saya seperti ini. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah ini konsekuensi. Ibu-ibu, marilah kita berpikir sejenak bagaimana kita menerapkan kepada peserta didik bahwa dampak dari hukuman dan konsekuensi itu beda. Terus yang biasanya kita terapkan yang seperti apa Ibu-ibu? Hukuman atau konsekuensi kalau di pendidikan manusia dini? Konsekuensi. Marilah kita bersama-sama agar hukuman ini tidak kita laksanakan, agar peserta didik kita tidak seperti poin-poin yang ada hukuman ini gitu. Sambut. Selanjutnya yaitu mari kita
bersama-sama juga apa itu restitusi. Ibu ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, yaitu sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif, yaitu kolaboratif itu kerjasama ya, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid juga berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, ya, ingin menjadi tujuan mulia tadi loh Bu, ya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, selain diri sendiri, anak itu tadi harus punya pikiran bahwa bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain seperti itu. Karena di pendidikan manusia dunia itu anak-anak karakternya kuat ya Bu, ya, masih egois, terus apa lagi? Ya egois, menang sendiri, terus biasanya iya minta disayang, ya. Terus apa lagi? Terus dunia itu seolah-olah milik saya, padahal itu kan biasanya mainan gitu ya, punya temani. Secara tidak sadar dia punya rasa bahwa itu juga milik saya. Nah, memang seperti itu tahapannya. Sudah paham ya apa itu restitusi ya? Nah, menciptakan nah gitu. Nah, sekarang coba itu Ibu, ada identitas gagal dan identitas sukses. Disitulah gagal kan hukuman tadi, ya. Nah, seperti ini tadi sudah dijelaskan banyak. Terus konsekuensinya seperti ini poinnya. Terus selanjutnya restitusinya seperti itu. Jadi kalau yang tadi kan kita penjelasannya tentang hukuman dan konsekuensi saja. Sekarang yang restitusinya Bu, disiplin, mengarah kepada kedisiplinan. Coba kalau restitusi itu, restitusi merupakan pilihan. Nah, anak punya pilihan sendiri. Dia akan memberikan alasan atas kesalahannya tadi. Tidak harus dihukum dan tidak diberi konsekuensi. Nah, selanjutnya yaitu bisa menguatkan untuk murid atau anak jangka waktu panjang. Nah, terus dia menjadi korban, akan korban mendapatkan ganti. Oke, akan apa Bu? Cara mano apa? Dia kan menjadi korban. Terus dia akan mendapatkan gantinya. Maksudnya dia akan menjadi apa Bu? Meluahkan apa yang ada di isi hatinya gitu loh. Restitusi itu lebih kepada dia punya banyak pilihan untuk melaksanakan apa? Untuk menyelesaikan masalahnya. Iya betul. Terus anak dapat menguatkan, ya. Penguatan dari mana biasanya? Penguatannya dari ibu guru, dari orang tua juga, dan lingkungannya juga. Nah, masalah juga dapat terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi ketika dia melakukan kesalahannya, dia bertanggung jawab akan menyelesaikannya. Terus itu fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, seperti itu. Biasanya seorang guru itu harus tanya, apa yang kamu yakini nak? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Gitu. Contoh lagi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini sangat penting Ibu. Murid itu menghargai orang lain dan juga dirinya sendiri. Ini yang negatif berupa hukuman, yang konsekuensi itu netral, di tengah-tengahnya negatif, dan yang positif itu adalah restitusi, yaitu yang menciptakan kondisi tadi, yang positif tentunya. Jadi kita kalau jadi pendidik ya, di lingkungan kita, nah inilah yang kita perlukan Ibu, yang positif ini yang kita terapkan. Oke, insya Allah ya, kita semua belajar bersama. Next, nah, Ibu-ibu inilah jabaran dari 9 ciri-ciri restitusi.
Betul nggih? Nggih. Nah, yang kedua untuk memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Anak ditawar, ada tawaran nanti. 4 yaitu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nah, kalau dia akan merasakan salah ya wis kita berarti salah ya. Gitu. Tidak melihat dari orang lain. Ini juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Lagi yang nomor 6 yaitu cara yang paling baik. Jadi cara yang paling baik tadi yang restitusi. Selanjutnya fokus pada karakter bukan tindakan. Ke-8 fokus pada solusi, memberikan solusi, bukan langsung menghujat, menghukum. Ini yang 9 yaitu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, tidak diasingkan, ya. Tidak anak itu tadi terus tidak punya teman seperti itu, jangan sampai. Ini restitusi ini yang 9 ciri-ciri restitusi inilah yang harus kita apa Bu? Yang kita terapkan, ya. Next. Selanjutnya tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas, Ibu? Beda loh, keyakinan kelas dan peraturan. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena ada yang bisa menjelaskan peraturan itu yang seperti apa dan keyakinan kelas yang seperti apa? Peraturan juga kayak hukuman, kalau keyakinan dari diri sendiri. Oh iya, betul. Ada pendapat lainnya? Kalau peraturan itu kita yang membuat, kalau keyakinan kelas itu kita bersama-sama anak yang membuat. Betul, ya betul sekali. Contoh seperti ini Bu. Ya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini peraturan buatan? Peraturan. Jadi jenengan kalau menggunakan helm ketika berkendara itu atas dasar peraturan dari pemerintah atau dari diri kita sendiri? Pemerintah, ya, karena kalau dalam diri kita sendiri, kenapa kok kita harus memakai helm? Betul, untuk menjaga keselamatan diri kita sendiri. Beda loh Bu ya. Nah, kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1-5 meter, 1,5 meter. Ini peraturan atau keyakinan? Ini juga peraturan juga ya. Ketika kita dilanda COVID, nah, peraturan juga dari pemerintah. Tapi juga kita punya keyakinan bahwa dengan menggunakan masker, cuci tangan itu bisa menjaga kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan-pelatihan? Coba tadi ada yang datangnya tepat waktu? Ada ya, alhamdulillah 80% tadi tepat waktu. Ini bentuk peraturan juga atau memang keyakinan kelas atau keyakinan diri kita sendiri atau bagaimana? Keyakinan ya. Ini juga Ibu. Ini kalau peraturan harus datang tepat waktu, itu juga peraturan. Tapi jika diri kita sendiri itu tadi ingin datang lebih awal, nah itu kan intinya dalam diri kita sendiri juga punya yakin bahwa saya itu kalau berangkatnya awal tidak ingin dipuji sebenarnya, tapi memang dari diri kita sendiri ingin disiplin tentang waktu seperti itu. Untuk mendukung motivasi intrinsik atau dalam diri kita, karena nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Kalau jenengan banyak peraturan itu senang apa mboten Ibu? Banyak peraturan itu suka enggak? Enggak ya. Saya juga seperti itu. Sebenarnya kalau banyak aturan itu gimana ya? Tapi kan kita itu jadi warga Indonesia yang baik, kita harus tentunya menghormati apa yang peraturan yang ada di negara kita atau peraturan yang ada di lembaga kita.
Tapi yang lebih penting lagi yaitu kembali lagi ke nilai-nilai keyakinan yang tadi, nilai-nilai positif tadi. Nah ini Bu, budaya positif. Oke, budaya positif itu yang sangat-sangat besar ini beratnya apa Bu? Globalnya ya. Terus yang ini lingkungan positif. Lingkungan positif, insya Allah anak-anak kalau lingkungannya sudah positif, sudah baik, otomatis anak-anak budayanya juga baik. Keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas tadi yang buat siapa? Kita bersama, ya, diri kita dan ada di semua warga sekolah ada di. Nah ini peraturan kelas. Nah, lebih sempit lagi. Jadi ini adalah lingkaran tentang budaya positif. Ada budaya positif, ada lingkungan positif, ada keyakinan kelas, dan juga peraturan kelas. Boleh tidak Bu kalau peraturan kelas dimasukkan ke keyakinan kelas? Boleh, boleh saja. Tapi harus minta apa boleh? Minta pendapatnya anaknya sendiri. Apa? Persetujuan kita, ya? Kesepakatan kelas yang kita bahas biasanya. Action. Nah, belum bisa. Next. Nah, ini mari kita bacakan bersama-sama nggih, Ibu-ibu. Peraturan dan keyakinan kelas. Coba kalau yang ini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini kan peraturan. Nggih. Kalau keyakinan kelas kita bisa membuatnya seperti apa kata-katanya? Kata-katanya positif, yang lebih positif Ibu biasanya. Seperti apa coba? Iya. Mengembalikan buku di tempatnya. Nah, nanti kita coba benar-benar apa? Jawabannya benar bisa. Nah ini lagi, dilarang mengganggu orang lain. Menghargai atau menghormati orang lain. Ini juga coba ini yang ini, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin waktu, ya. Terus ini dilarang melakukan kekerasan. Ayo, ini kan tadi yang hukuman biasanya apa tadi, moro-moro gepo apa gitu ya. Coba kalau keyakinan kelas seperti apa kata-katanya? Itu sama dengan yang menghargai tadi ya. Keselamatan juga, ya. Nah ini keselamatan, ya. Di sini nanti disebut keselamatan. Kalau seperti ini, sayangilah teman-teman. Nah itu juga masuk di situ. Yang penting ada kata-kata positifnya. Jangan, jangan diberi kata di sini tidak boleh atau jangan. Kita perkecilkan itu, ya jangan itu jangan. jangan. Nah betul. Ini kalau dilarang menggunakan narkoba. Sayangilah dirimu. Sayangi dirimu. Narkoba itu akhirnya menjadi sendiri. Iya. Sayangilah diri sendiri. Kesehatan juga masuk ya. Nah, jaga kesehatan begitu ya. Terus bergantian atau menunggu giliran. Itu masuk apa itu? Ayo bergantian atau tertib ya, aturan disiplin juga. Atau bisa sabar menunggu giliran. Nah, terus ini juga menghormati Bu, menghormati orang lain juga. Ketika antri tadi kan budaya positif juga. Ini gunakan masker, jaga kesehatan juga. Ini jangan berlari di kelas atau koridor. Jalannya pelan-pelan. Ya, jalannya pelan-pelan ya. Nah, jalannya pelan-pelan gitu. Nah, ini adalah peraturan yang ada di lembaga kita biasanya. Tapi ketika anak-anak dan guru membuat keyakinan kelas atau yang ada di yang kita inginkan, tentunya
Peraturan sama keyakinan tadi kan beda. Kalau peraturan dari luar atau orang lain, kalau keyakinan kelas dari diri kita sendiri dan kesepakatan bersama. Coba jawabannya next. Nah, itu jawabannya betul Ibu tadi? Ini tanggung jawab mengembalikan tempat di tempatnya, buku di tempatnya, ya. Kalau ini menghormati orang lain juga, berkomitmen. Nah, saya berkomitmen bahwa sebelum pelajaran dimulai saya akan datang lebih awal tadi. Ini keselamatan juga menghormati orang lain. Ini kesehatan, menghormati orang lain, bersabar. Ini menunggu giliran tadi bersabar. Ini masker tadi kesehatan juga keselamatan. Ini keselamatan jam dan keamanan juga. Selanjutnya yaitu Ibu tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada berapa Ibu kebutuhan dasar manusia kita, kebutuhan dasar kita? Ibu tahu? Ada berapa? Ya, primer, sekunder, tersier. Itu. Dasar manusia kan primer. Iya. Kita kan ya sandang pangan Iya. pakai. Coba lebih lanjutnya kita next. Nah, ini Bu kebutuhan dasar manusia. Tentunya kita kebutuhan dasar itu yang harus kita penuhi semuanya. Yang pertama yaitu tentang kesenangan. Yang kedua cinta dan kasih sayang, kebebasan, penguasaan. Yang terakhir Kebutuhan bertahan. iya, kebutuhan bertahan hidup. Yang katanya Bu Nisa tadi, kebutuhan bertahan hidup tadi, sandang, pangan, papan. Kalau Ibu Mas ini butuh cinta dan kasih sayang enggak? Betul. Inilah penyemangat kita. Dan inilah cinta kasih sayang kita. Dari mana? Kita itu juga butuh cinta, Ibu, butuh belayar, sayang. Nah, ini dari sandaran kita ya. Terus kalau tidak ada cinta dan kasih sayang, hidup kita hampa, betul ya? Terus kita butuh nggak kesenangan? Sangat-sangat butuh sekali. Nah, healing katanya Bu Nisa, betul. Kita itu juga butuh kesenangan Ibu, merasa bahagia. Jangan sedih-sedih. Ya. Seperti apa contohnya? Contoh konkret kesenangan kita biasanya. Kita atau anak didik kita sama. Coba. Kesenangan yang seperti apa? Belajar dengan gembira, belajar dengan menyenangkan, dan juga kita bersenang-senang Ibu dimanapun berada. Kita tuh merasakan kesenangan, jangan kesedihan dilihatkan. Terus ini kebebasan Ibu. Apa tadi kebebasan? Butuh loh kita kebebasan. Tidak selalu peraturan yang harus kita laksanakan. Kita itu memang butuh kebebasan. Seperti apa kebebasan itu? Seperti kebebasan berpendapat. Ya, jangan takut apa? Nanti saya kalau berpendapat itu salah. Jangan takut salah Ibu. Sekarang itu zamannya kita itu bebas untuk memberikan pendapat atau motivasi maupun inilah yang kita butuhkan, suara, ya, atau literasi zaman sekarang. Nah, apalagi di kebijaksanaan pemerintah yang terbaru yaitu apa Ibu? Merdeka belajar dan anak-anak merdeka belajar. Kalau guru yaitu merdeka mengajar. Kita bebas mau menentukan yang seperti apa tujuan pendidikan kita yang kita programkan di lembaga seperti itu. Tapi tidak lepas dari apa? Kode etik atau peraturan yang ada di pemerintah. Itu juga jadi acuan kita juga. Tidak bebas seenaknya saja, ya. Yang terakhir yaitu penguasaan. Penguasaan itu seperti apa? Enggak, yang seperti apa? Biasanya kita merasa butuh penguasaannya seperti apa? Seperti apa, Nulis? Coba kita pecahkan bersama-sama, oke?
Penguasaan ini ada yang positif dan negatif ya Bu ya. Tentunya begitu. Kalau di dalam kelompok biasanya kan ada anak yang intinya ada anak yang lebih menonjol dalam prestasi. Itu juga kita sebagai manusia itu juga harus menunjukkan bahwa kita itu bisa prestasi ya. Tapi ada kalanya kita jangan merasa pinter dewe, nah sombong atau wes koncoku wis gak iso apa-apa pangga aku sing iso, jangan seperti itu. Penguasaan ini ada positif dan negatifnya. Kita juga dalam lembaga atau kepada anak-anak itu apakah anak-anak kita kuasai Bu? Enggak ya, karena dia punya hak juga. Nah, disinilah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang terpenting yang mana Ibu? Semua penting, betul. Beri aplaus untuk Bu Nisa. Iya, karena inilah yang kita butuhkan. Kalau kelima-limanya ini sudah ada di diri kita, kitalah itu yang namanya merdeka. Nah, itu juga sama dengan anak-anak. Kalau bu gurunya sudah merasakan kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi, anak-anak juga harus bisa memenuhi semua ini. Ya. Nah, next. Oke. Selanjutnya Ibu, kita akan membahas yaitu 5 posisi kontrol guru. Nah, ayo coba 5 ada apa saja posisi kontrol kita sebagai guru. Next. Nah, inilah Ibu, posisi kita itu ada di posisi pertama, penghukum, ya, pembuat orang merasa bersalah, menjadi teman juga, menjadi pemantau, dan menjadi manajer. Nah, coba dijelaskan ya, seperti apa posisi kontrol kita, penghukum. Berarti seorang guru itu menghukum bisa menggunakan hukuman fisik tadi dan verbal atau ngilok-ngilok suruh kamu itu panggil seperti itu, kamu itu kamu ya, seperti pembulian. Nah, inilah penghukum. Ya. Kedua, kita menjadi posisi kontrol kita pembuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Seperti apa contohnya? Memang tulis tak berpikir nang ya iso. Iya enggak? Dia itu guru itu bersuara lembut. Nah, tapi anak itu merasakan bersalah Ibu dengan ucapan gurunya tadi meskipun lembut. Mulane sebelah salah kita ngomong lembut salah, ngomong kasar juga salah, tambah salah ya. Nah, yang ketiga ini mungkin poin kita menjadi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, tidak akan menghukum dan tidak akan membuat orang merasa bersalah, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, ini menjadi temani murid, guru seperti itu. Nah, nomor 4, monitor atau jadi pemantau, menguasai tok Bu, mantau tok. Nah, ini berarti mengawasi saja seorang guru. Nah, yang kelima yaitu sebagai manajer. Nah, manajer itu tingkatannya atas ya Bu ya. Kalau manajer di kantor itu apa posisinya? Atasan ya, atasan dari karyawan ya. Nah, inilah yang kita bahas hari ini yaitu manajer seorang guru itu punya respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi jenengan sebagai pendidik milih yang mana Ibu? Harusnya manajer ya. Terus kita masih di posisi mana? Kadang menjadi teman juga. Kadang juga ini Ibu, kita harus introspeksi diri juga. Jangan merasa kita itu betul. Kita juga seolah-olah padahal niat kita itu ngomongi alon, lembut.
bisa membuat anak itu merasa bersalah. Ada susah ya, kita mau di posisi di mana ini? Kalau di posisi manajer inilah yang paling baik sekali. Insya Allah ya Bu ya. Semangat. Ini juga bentuknya seperti ini coba. Nah, ada motivasi identitas dasar tadi yang menghukum dan membuat orang merasa bersalah. Terus kalau identitas berhasil atau sukses, ini jadi teman dan pemantau. Nah, monggo dibaca ya bersama-sama. Inilah. Nah, kalau sudah di posisi identitas berhasil dan sukses, ini kontrol diri yaitu manajer tadi, yang ini dari luar. Berarti kalau kita memperlakukan murid seperti teman itu berarti kontrolnya dari luar ya. Beda lagi dengan ini yang ada di kontrol diri kita, jadi manajer. Nah, ini seperti ini, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, ini biasanya ditanyakan kepada anak. Menguatkan pribadi. Nah, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Inilah yang kita inginkan ya Bu ya, di manajer ya. Kalau yang ini sudah paham ya, apa itu hukuman, apa itu menjadi teman dan pemantau. Di posisi inilah 5 posisi kontrol yang biasanya ada di manapun. Next. Action. Nah, Ibu, selanjutnya kita di slide berikutnya tentang segitiga restitusi. Ya, ada segitiga restitusi itu ada 3 ini kan, yaitu validasi kebutuhan, meliputi kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Tanya kepada anaknya biasanya ya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini masuk ke validasi kebutuhan. Selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Nah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, nilai-nilai tadi kan banyak nilai positif seperti profil pelajar Pancasila. Sekarang ini menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Okay? Tidak ada manusia itu yang sempurna atau tidak punya kesalahan. Semua pasti punya kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Inilah yang dinamakan segitiga restitusi. Ada apa saja Ibu? Validasi. Terus? Menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Nah, inilah segitiga restitusi. Next. Nah, ini. Coba contoh dari menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Anak merasa gagal Ibu, jika anak itu berbuat salah tapi menjadi positif terhadap dirinya. Contoh ya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu guru tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu guru lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Nah, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Enggak, kan kadang kita itu karena tidak percaya diri atau bagaimana ya, anak-anak, terutama anak yang kita pegang kan anak kecil. Jangan sampai anak itu menyalahkan dirinya sendiri karena banyakkan di-reject sama perilaku yang terdengar dengan anak itu orang tua ya Bu ya. Karena anak itu ada yang sudah di-reject, kamu itu nakal. Jadi itu
di bawah sadar dia akan merasakan bahwa dirinya itu selalu salah. Padahal ucapan ibu itu doa juga nih, nggak itu saja sebenarnya, semuanya. Oke? Nah, jangan sampai ya seperti ini kita menyalahkan anak didik kita atau menghujat anak itu selalu salah, terusnya seperti apa. Coba yang kedua, next. Nah, validasi kebutuhan. Coba. Ini yaitu membantu murid mengenali basic atau need kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Tadi ada 5 ya Bu, kebutuhan dasarnya ya. Ketika melakukan kesalahan itu, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs. Apakah itu power, freedom, cinta, belonging, fun, dan survival. Yang tadi kebutuhan 5 dasar tadi. Ya, guru berkata, ini gurunya bertindak. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, ini adalah kalimat-kalimat rumpang atau pematik ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Ya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, ini biasanya ya banyak ya yang kita temui ya di lembaga atau di anak-anak usia dini itu titik-titik gepuk, titik gepuk. Itu dia juga belajar ibu dalam tahap belajar juga. Sebenarnya kebanyakan powernya tenaga. Power ya betul. Cara dia untuk melampiaskan emosinya dengan memukul teman. Tapi sebenarnya dia itu tidak akan menyakiti temannya, refleks gitu loh Bu. Tapi kan kalau dilihat itu bentuk kekerasan kan nggak baik kan. Jadi ini, nih, apakah kamu bisa melakukan dengan yang lebih baik besok lagi? Anak ditanya, jika ada anak yang memukul, apakah kamu bisa melakukan yang lebih baik lagi besok? Tidak harus memukul, seperti apa? Nanti anak kamu jawab sendiri Bu, seperti itu. Nah, next. Untuk restitusi tadi, ini yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini penting juga Ibu, sosial, karena kita hidup di dunia itu tidak bisa hidup sendiri. Kita itu makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan orang lain. Itulah yang kita butuhkan. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi anak yang seperti apa? Kita tanyakan kepada anak didik kita itu. Biasanya begini, kita praktekkan bahwa kita itu akan membuat kesepakatan kelas, yaitu yang disepakati antara guru dan murid. Nah, kemarin juga kita praktekkan kepada anak-anak. Anak-anak itu saya beri note sticker ya, note stick yang akan ditempelkan di dinding, yang kita buat kesepakatan baik di dalam kelas. Ya, kemarin sudah kita membuat, yaitu anak-anak memilih yang kemarin itu banyak Ibu. Datang tepat waktu, membuang sampah di tempatnya. Kalau usia dini kan belum bisa menulis sebuah kalimat, jadi gurunya seperti contoh, Pak Fafa mau kesepakatan seperti apa kelas kita? Fafa itu bicara kemarin contohnya nih, Fafa itu bilang gini, aku harus bicara yang sopan Bu. Kita tulis di notifikasi tadi yang bisa ditempelkan di papan. Ditulis sama bu gurunya, bicara yang sopan. Seperti Mas Kenzi kemarin itu milih buanglah sampah di tempatnya. Seperti itu. Itu nanti seorang kita guru itu nulis di
sticky notes, nanti anak yang menempelkan. Kemarin itu sudah kita buat kesepakatan kelas. Jadi ketika anak-anak itu melakukan kesalahan, seperti kemarin itu ada kasus, yaitu Mas Kenzi membuang sampah ketika selesai makan bekal itu tidak di tempatnya, tidak di tempat sampah, melainkan di depannya. Secara otomatis bu gurunya kan memantau, menjadi manajer tadi. Terus Mas Kenzi, bagaimana, apa yang kamu lakukan ini tadi? Oh iya bu, aku lupa bu membawa sampah, tidak membawa sampah dari tempat. Jadi dia akan selalu ingat apa yang menjadi kesepakatan kita. Juga dia akan ingat dengan apa yang sudah dilontarkan oleh temannya, yang sudah diinginkan oleh temannya. Seperti itu ibu. Coba next. Nah, selesai ternyata, alhamdulillah. Di sini sudah paham atau mau ada sesi tanya jawab? Monggo. Sedikit-sedikit saja. Oh iya, monggo bisa. Oke. Adakah ibu-ibu di sini yang masih belum paham atau ada yang mau ditanyakan? Saya Bu mau bertanya. Oh iya Pak. Bu, apa restitusi sama manajer itu sama? Langsung dijawab atau ada yang mau tanya lagi? Langsung aja jawab saja ya Bu. Begini Bu Rati, restitusi itu adalah ketika kita itu memproses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, yaitu prosesnya. Tapi yang manajer tadi bedanya yaitu posisi kontrol kita. Seperti kita menjadi posisi kontrol kepada anak didik kita menjadi manajer. Manajer itu tadi tentunya yang kita harapkan, Yang tadi posisi 5 kontrol tadi kan, penghukum, membuat merasa bersalah, terus apa lagi tadi? Pemantau, teman, dan manajer. Jadi restitusi tadi yaitu proses ketika menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Beda kalau kita menjadi posisi kontrol menjadi manajer. Manajer tadi iya. Kalau manajer tadi posisi kita memposisikan guru sebagai apa kita pada anak didik kita. Begitu. Kalau restitusi itu lebih kepada kolaboratif atau kerjasama antara guru dan anak untuk menciptakan tadi kedisiplinan atau nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan. Seperti itu. Ada lagi Bu? Ya. Untuk yang keyakinan kelas tadi, itu apakah keyakinan kelas itu bisa diberikan dengan kata-kata yang lebih dipahami oleh anak? Kalau tadi kan ada cari sebentar ya. Iya. Saya ini kan ada keyakinan kelas tanggung jawab. Oh iya. Orang lain dan berkomitmen seperti itu ya Bu ya. Iya, iya. Itu kan kata-kata yang Sulit ya menurut anak ya, Itu betul. apakah boleh kita sebagai guru menggunakan kata yang lebih mudah dipahami oleh anak atau emang harus pakai seperti itu? Iya, iya betul. Terima kasih Bu Nisa atas pertanyaannya. Begini Bu Nisa, kalau ini kan keyakinan kelas yang kita buat itu untuk biasanya untuk ke jenjang SD atau SMP SMA ya. Yang kalau kita menerangkan tanggung jawab, keselamatan atau menghargai ya, apalagi kesehatan dan keselamatan. Kalau di lingkungan kita sebagai lingkungan pendidikan anak usia dini, tentunya kata-katanya harus kita rubah, bisa. Seperti contoh, disiplin waktu. Anak-anak kan nggak paham ya, apa itu disiplin waktu. Nah, jadi kata-katanya kita olah seperti datang, tepat, waktu, begitu. Terus tadi kan membuang sampah sembarangan, tadi kan ada gitu kan katanya. Terus kalau keyakinan kelas tentang apa tadi, kesehatan ya, membuang sampah itu kan termasuk ke keselamatan atau kesehatan? Kesehatan. Jadi kita kata-katanya kita ringkas sifat positif atau
atau kata-kata yang positif kita apa? Buang sampah pada tempatnya. Banyak lagi Bu, terus apa lagi? Seperti tidak boleh nangis kan, itu nggak Bu, jangan seperti itu. Kalau bisa kan kita mengurangi yang kata jangan dan tidak. Jadi yang baik itu seperti apa? Bicara yang sopan, bersuara yang lembut. Kalau nangis itu ya seperti apa coba Ibu? Kita bacakan bersama-sama. Apa? Emosi, mengendalikan emosi. Nangis sampai teriak-teriak itu kan nggak boleh. Iya. Cuma kalau nangis itu kan wajar lah. Ya, wajar namanya. Iya. Itu kan boleh. Boleh. Berarti kan kita mengontrol biar dia tidak teriak-teriak Teriak, atau iya. melampiaskan emosinya seperti itu ya. Iya. Ya, nangisnya sedikit. Kayak kemarin tuh ada anak yang punya kesepakatan tidak boleh rame di kelas. Namanya anak ya biasanya tidak, jangan gitu loh Bu. Kalau bisa kita kalimatnya yang iya, jangan rame itu kita ganti yang seperti apa coba Ibu? Jangan rame di kelas. Bicaranya pelan-pelan. Iya, bicara pelan-pelan seperti itu. Kita tulis nanti. Kita yang menulis, anak-anak yang menempelkan di papan. Terus apa lagi banyak Ibu? Biasanya anak-anak itu lagi itu loh, menunggu antri. Iya, itu tadi kita tulisi kesepakatan sabar menunggu giliran. Banyak Ibu. Nanti sebuah peraturan itu bisa kita rubah dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Oke, dengan kalimat yang positif dan kita ringkas sesuai dengan pemahaman anak tersebut. Sudah selesai Bu? Sudah paham? Ampun ya. Alhamdulillah. Acara pada pagi hari ini sudah berjalan langsung. Tentunya semoga yang kita sosialisasikan tadi tentang budaya positif bisa kita terapkan di lembaga kita semua. Oke, tentunya kita tidak jauh bekerja sama atau kolaboratif dengan semua warga sekolah, baik itu kepala sekolah, guru, murid, dan juga ibu wali murid, dan juga lingkungan yang ada di sekitar kita. Tanpa kolaborasi kita tidak akan bisa melaksanakan yang namanya budaya positif. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat dan kita bisa terapkan kepada peserta didik kita. Dan saya mohon maaf jika tadi dalam penyampaian ada yang masih kurang paham dan masih banyak kekurangan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum biye kabare. Assalamualaikum biye kabare. Assalamualaikum waalaikumsalam. Assalamualaikum biye kabare. Alhamdulillah, anak ibu guru hari ini kita mau membuat apa itu kesepakatan kelas di dalam kelas kita, yaitu kita mau berjanji secara tertulis sampean sama bu guru kesepakatan yang ada di kelompok B. Apa saja kesepakatan kelas kita? Ayo, apa saja Mas Dani? Oh iya, membawa sampah di tempatnya. Pakai baju yang rapi. Saya belajar sampai selesai. Ya, datang tepat waktu. Mas Al? Apa tadi Mas Al? Apa itu namanya sayang teman? Ayo napas lah, coba Mas Leon pilih apa? Bicara yang sopan. Ayo Mas Leon,
apa tadi? Pilihannya Mas Vino. Iya, apa sayang? Vino kira-kira pingin apa ya di dalam kelasnya Mas Vino biar kelas kita itu menyenangkan, aktif belajar. Mas Vino mau berdoa sebelum dan sesudah belajar. Oke deh, sekarang coba pilih kertas. Ayo, coba pilih kertas. Ya, sayang, pinter. Ini belum dikasih ya. Pink. Ya. Coba ditulis ya. Sama Bu Guru ditulis satu-satu. Nanti boleh ditempelkan di sana di tempat kita yang sudah disediakan sama Bu Guru. Apa tadi Mbak Papa? Iya, apa sayang kesepakatannya Mbak Papa? Tepat waktu. Ya pinter, Mbak Papa boleh ditempelkan sayang. Nah, coba Mbak Inaya apa tadi? Belajar sampai selesai. Belajar sampai selesai. Boleh pintar ini. Ayo Mas Al tadi apa? Bicara yang sopan, Mas Al. Bicara yang belum sayang belum. Bicara yang sopan. Mas Al silakan. Ayo Mas, apa Mbak Bingkis tadi? Pinter. Pakai baju yang rapi. Pakai baju yang rapi. Pinter. Oh, berarti sayang teman. Pinter. Sayang teman, Bapak ini. Nah, ini Mas David. Mas sama tadi apa? Oh iya, membuang sampah di tempatnya. Membuang sampah. Nah, ayo Mas Vino apa tadi? Mas Vino apa? Iya, dulu pelan-pelan. Enggak. Apa Mas Vino? Belajar, berdoa. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang kedua ya. Oke deh. Nih, terus nanya apa tadi, Mas Leo? Apa tadi? Iya, tidak boleh. Kok tidak boleh ya? Tadi sudah bicara yang sopan. Itu tidak boleh rame. Terus Mas Leon tadi maunya belajar dengan senang. Belajar dengan senang ya Mas Leon ya? Belajar dengan senang. Kelas TKP. Datang tepat waktu. Ini tadi pilihannya siapa? Papa. Kalau ini? Belajar sampai selesai. Mbak Inaya ini. Pakai baju yang rapi. Pilihannya siapa tadi? Bilkis. Terus berdoa sebelum dan sesudah belajar. Pina tadi. Terus ini bicara yang sopan. Bicaranya yang sopan. Ya. Katanya sopan itu tidak boleh milok-miloknya kanca. Terus ini siapa ini? Sayang teman. Apa tadi yang milih sayang teman? Mas Davi, sayang teman yang